Assalamualaikum, semangat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar statistik, melanjutkan yang kemarin yaitu tentang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Beberapa ukuran penyebaran data yang kita pelajari kemarin adalah jangkauan dan simpangan rata-rata. Nah, sekarang kita akan belajar variansi atau ragam dan simpangan baku atau yang disebut standar deviasi. Yuk, kita kepoin ya. Jadi yang nomor 6, belajar tentang variansi atau ragam. Nah, di sini ada data tunggal dan data kelompok. Data tunggal rumusnya S pangkat 2 sama dengan 1 per N notasi sigma. N notasi sigma I sama dengan 1. XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan. Nah, sedangkan data kelompok S pangkat 2 sama dengan N notasi sigma I sama dengan 1. FI dikalikan XI kurangi X rata-rata atau X bar kuadrat dibagi N notasi sigma I sama dengan 1 FI. Nah, langsung aja ke contoh. Diketahui data hasil pengukuran dalam meter adalah 3, 4, 6, 8, 9. Nah, yang ditanyakan variansi data tersebut adalah, jadi ada dua cara. Yang pertama, kita cari X bar atau rata-ratanya. Yang kedua, kita tulis rumusnya untuk data tunggal. Nah, kita tinggal masukkan aja. Bagaimana cara mencari rata-ratanya? Iya, benar. Ini kita jumlahkan semua. Ya, 3 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 9 dibagi, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jumlahnya ini adalah 30 dibagi 5. Hasilnya 6. Udah bukan? Nah, tinggal dimasukkan saja. 1 per N. N-nya berapa? 5. Bukan 6 loh ya. 6 ini adalah rata-ratanya. Kemudian kita tinggal memasukkannya aja. XI. XI itu ini. Nah, ini adalah XI-nya. 3 dikurangi rata-ratanya 6. Nah, kemudian dikuadratkan. Jadi 3 kurangi 6, 4 kurangi 6, 6 kurangi 6, 8 kurangi 6, dan 9 kurangi 6. Nah, 1 per 5 dikalikan 3 kurangi 6, negatif 3, kemudian dikuadrat. Kemudian 4 kurangi 6, negatif 2, dikuadrat. 6 kurangi 6, 0, dikuadrat, dan seterusnya. Oke, 1 per 5, negatif 3 dipangkatkan 2 adalah 9, artinya negatif 3 kali negatif 3 ya. Negatif 2 dipangkatkan 2 artinya negatif 2 kali negatif 2, pinter 4. Nah, dan seterusnya. Kemudian 1 per 5 ditambah dengan 1 per 5 dikalikan 9 tambah 4 tambah 0 tambah 4 tambah 0 hasilnya? Ya, pintar, hasilnya 26. Jadi 1 kali 26, 26 dibagi 5 hasilnya adalah, ya pintar, 5,2. Mudah bukan? Nah, bagaimana dengan data kelompok? Tentukan variansi atau ragam dari data berikut. Nah, ini dia data kelompoknya. Langkahnya bagaimana? Sangat mudah sekali. Memang langkahnya banyak, tapi kita mengerjakannya sangat mudah sekali. Yuk, ikutin ya. Ini kita tulis lagi intervalnya. FI, FI itu adalah frekuensi, kita tulis kembali. Kemudian XI, XI ini adalah nilai tengah. Nah, nilai tengahnya ini kok bisa 13? Oke, kita buram ya. Buramnya adalah, di sini kan datanya 11 sampai 15 yang kemarin. 11 sampai dengan 15. Berarti kan 11, 12, 13, 14, 15. Nah, tengah-tengahnya adalah 13, ini adalah XI-nya. Berikut juga dengan 16 hingga 20. 16 hingga 20. Jadi 16, 17, 18, 19, 20. XI-nya yang mana? Ya, pinter, 18. Ini adalah XI-nya.
Nah, sudah kita cari XI-nya, sekarang kita tinggal mencari FI kalikan XI. 1 kali 13 sama dengan 13. 4 kali 18 hasilnya, iya pintar, 72. Dan seterusnya. Oke, setelah kita kalikan 8 kali 23, 10 kali 28 dan seterusnya, kemudian kita jumlahkan ini semua. 13 tambah 72 tambah 184 hingga ke sini 86. Hasilnya adalah 1160. Nah, berikutnya kita cari habis dari ini FI, XI, FI kalikan XI, baru kemudian kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya FI kalikan XI, notasi sigma ini ya, 1160 dibagi dengan ini, 40. Jadi ini bagi ini. Hasilnya adalah pinter, 29. Nah, berikutnya sekarang XI kalikan X rata-rata. XI kurangi X rata-rata. XI-nya 13 dikurangi 29. Jadi ini kurangi ini. Ini kurangi ini. Ini kurangi ini. Ini kurangi ini. Letaknya di sini ya. Nah, kalau sudah ditulis, kemudian kita kuadratkan. Jadi, negatif 6 dipangkatkan 2 sama dengan 256. Negatif 11 dipangkatkan 2, hasilnya 121. Dan seterusnya. Jadi ini dipangkatkan 2, pangkatkan 2, pangkatkan 2. Nah, kalau sudah, kemudian baru langkah berikutnya FI dikalikan XI kurangi X bar kuadrat. Nah, jadi caranya FI-nya kan ini, 1 dikalikan ini, 4 dikalikan ini, 8 dikalikan ini, 10 dikalikan ini, 9 dikalikan ini. Jadi ini dikalikan ini. Letaknya di sini ya. Nah, kalau sudah dikalikan ini hasilnya kemudian dijumlahkan. Jadi 256 tambah 484 terus sampai sini dijumlahkan ya. Kemudian kalau sudah, kita tinggal memasukkan ke rumusnya aja. S pangkat 2 sama dengan, ini kita tulis rumusnya. Jadi menentukan variansi atau ragam, ini kita bagi dengan frekuensinya. Jadi 2060 yang ini dibagi dengan jumlah frekuensinya, hasilnya adalah 51,5. Mudah bukan? Nah, berikutnya kita akan belajar tentang simpangan baku atau yang sering disebut standar deviasi. Ini ada dua macam, data tunggal sama data kelompok. Bedanya yang sama ragam itu adalah tidak menggunakan akar. S pangkat 2, ya kan? Kalau simpangan baku, dia menggunakan akar. Langkahnya sama, bedanya yang tadi nggak ada akarnya, kalau sekarang ada akarnya. Ini yang jelek ya, nggak apa-apalah. Yang penting paham. Oke, langsung di contohnya aja. Diketahui data hasil pengukuran dalam meter adalah 34689. Nah, simpangan baku dari data tersebut adalah yang pertama, kita cari rata-ratanya. Oke, kita jumlahkan semua dibagi banyaknya data adalah 5. Ini ketemu 30 dibagi 5 adalah 6. Nah, sama seperti tadi kan? Nah, sekarang langsung masukkan ke rumusnya. 1 per N, N-nya adalah 5. Kemudian, jadi ini dikurangi ini, pangkatkan 2, ini kurangi ini, pangkatkan 2, ini 6 kurangi 6, dipangkatkan 2, 8 kurangi 6 pangkatkan 2, 9 kurangi 6 pangkatkan 2, dan seterusnya, oke? Nah, sama seperti tadi ya. Nah, sama seperti tadi, hanya bedanya menggunakan akar. Ini 1 per 5, negatif 3 pangkatkan 2 adalah 9, ini 4 dari sini, kemudian ini 0, dan seterusnya. Nah, ini hasilnya 1 per 5, ini hasilnya adalah 26,
Jadi akar dari 5,2. Udah bukan? Kalau yang tadi 5,2 kalau untuk ragam, sedangkan kalau simpangan baku akar 5,2. Nah, sekarang bagaimana menentukan simpangan baku dari data kelompok? Langsung aja, ini nilai frekuensinya kita tulis, kita cari XI atau data tengah-tengahnya. Jadi caranya sama seperti tadi 30 sampai 39. Nah, kalau sudah, kemudian kita cari tengah-tengahnya yaitu antara 34 sampai 35. Jadi 34 tambahkan dengan 35, kan tengah-tengahnya di sini kita jumlahkan saja lalu bagi 2, ketemu 34,5. Sama halnya dengan yang ini untuk 40 sampai 49. Jadi kita tulis dulu, kemudian kita cari tengah-tengahnya antara 44 sampai dengan 45. 44 tambah 45 dibagi 2 ketemu 44,5. Nah, kalau sudah, kemudian FI kalikan XI, kamu tinggal kalikan aja. 3 kali 4, 34,5, hasilnya ini kali ini, hasilnya di sini, letakkan di sini ya. Nah, kalau sudah selesai dikalikan, kemudian kamu jumlahkan, hasilnya 1000. Nah, kita cari rata-ratanya, yaitu ini notasi jumlah dari FI kalikan XI, kemudian dibagi jumlahnya FI, yaitu 1000 dibagi 20. Ini bagi ini. Ketemu? Ya, pinter, 50. Mudah bukan? Berikutnya kita cari XI dikurangi X rata-rata. Jadi XI 34,5 dikurangi 50. Ini kurangi ini dikurangi ini dikurangi ini. Letaknya di sini ya. Nah, kalau sudah dikurangi hasilnya kemudian dipangkatkan 2. Seperti ini, negatif 15,5 dipangkatkan 2, hasilnya 240,25 dan seterusnya. Letakkan sini ya. Nah, kalau sudah selesai, baru nanti FI dikalikan XI kurangi X rata-rata kuadrat. Nah, jadi ini dikalikan dengan ini. 3 dikalikan 240,25. 7 dikalikan ini, 6 dikalikan yang ini, 4 dikalikan yang ini, letaknya ada di sini ya. Oke, setelah melakukan perkalian, kemudian kita jumlahkan semuanya. Ini kita tambahkan, hasilnya ada di sini. Nah, berikutnya menentukan simpangan baku untuk data kelompok, hasilnya yang ini kita bagi dengan ini. Oke. Kita tulis rumusnya dulu, notasi sigma N FI dikalikan XI min X bar kuadrat dibagi ini, notasi sigma FI, jadi 1895 kita bagi dengan 20. Hasilnya adalah 94,75. Akar, jangan lupa ya. Mudah bukan? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.